Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi, kelompok 6 akan mempresentasikan Perikatan One Prestasi. Lanjut. Anggota kelompoknya ada Aris Dwi Swaputro, Aurel Devani, Bimo Devanu Danendra, Cahya Mahasura, Cecia Trihelena, dan yang terakhir Amanda Fretti. Jadi latar belakangnya itu, One Prestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur. Kemudian saya lanjutkan yang bakal kita bahas dari kelompok 6 ini ada pendahuluan One Prestasi, terus kemudian salah satu contoh kasus One Prestasi dan putusannya. Next. One Prestasi itu diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Next. Pembahasan. Ada contoh kasus One Prestasi dan putusannya. Selanjutnya, cerita kasus register perkara dengan nomor 6 /Perdata Gugatan /2019 Pengadilan Negeri Medan dimulai dari PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Kantor Wilayah Medan berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda nomor 12 lantai 4 Medan. Dalam hal ini diwakili oleh pegawainya masing-masing bernama 1. Albert Mangasi Rumah Horbo SH, 2. Gemma Clara Natra SH, 3. Arif Hartono SH, dan 4. Nurliza Chan SH, melawan Panca Khairul Bakti, tempat tanggal lahir Kelumpang 4 Juli 1975, jenis kelamin pria, tempat tinggal Komplek Geraha Pasar 1, lingkungan 8, Blok B nomor 13, A, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan, Sunggal, Medan. Selanjutnya, tentang duduknya perkara, Pengadilan Negeri Medan mengemukakan hal berikut. 1. Bahwa sebelumnya tergugat telah mengisi permohonan kartu kredit dan menyatakan tunduk dan patuh terhadap semua ketentuan yang ada di bank atau penggugat terkait penerbitan kartu kredit dimaksud. Bukti P1. 2. Bahwa permohonan penerbit kartu kredit disetujui berdasarkan application process form yang sebelumnya dilakukan oleh analisis Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh penggugat. Bukti P2. 3. Bahwa setelah disetujui oleh penggugat berdasarkan analisis penggugat, tergugat mempunyai 2 fasilitas kredit. Selanjutnya, 4. Bahwa berdasarkan buku petunjuk layanan kartu kredit BNI, setiap penggunaan kartu kredit tergugat, setiap bulannya tergugat mempunyai kewajiban untuk membayarkan kembali sebesar yang digunakan tergugat kepada penggugat, yang jika terlambat dibayarkan kembali oleh tergugat, maka tergugat dikenai denda bukti P3. Bahwa kartu kredit dengan nomor 45120491911014864 dan 5484150023177154 digunakan oleh tergugat dibuktikan dengan adanya rincian transaksi yang tercantum dalam lembar penagihan yang dikirim ke alamat tergugat. Bukti P4. Selanjutnya yang keenam, bahwa terhitung sejak bulan Januari 2018, tergugat sudah tidak lagi membayar kewajibannya sehingga masuk dalam golongan kredit tidak lancar, non-performing loan. Yang ketujuh, bahwa sejumlah kewajiban tergugat posisi per tanggal 5 Desember 2018 adalah sebesar dengan jumlah outstanding yang harus dibayarkan adalah sebesar
139.550.237 perak. Bukti P5. Yang kedelapan, bahwa tergugat tetap mengabaikan kewajibannya walaupun telah ditegur oleh penggugat secara tertulis agar tergugat segera membayar tagihannya. Bukti P6. Yang kesembilan, bahwa sehubung dengan nilai gugatannya yang diajukan penggugat dari 200 juta rupiah, yaitu hanya sebesar 139.555.237, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Putusan. Oke, selanjutnya berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, adanya putusan dari hakim, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Boleh next. Karena gugatan penggugat dikabulkan dan tergugat berada di pihak yang kalah, maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sebesarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Mengingat Perma nomor 2 tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana sesuai dengan permintaan penggugat, ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Boleh next. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan demi hukum tergugat telah melakukan wan prestasi. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban tergugat sebesar Rp139.555.237 kepada penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000 dan berkenan memutus dengan amar sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan demi hukum tergugat telah melakukan wan prestasi. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban tergugat sebesar Rp139.550.237. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Untuk Cahaya dipersilahkan. Selanjutnya ada penutup. Penutup itu berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dewasa ini masyarakat dibebaskan untuk mengadakan perjanjian yang mana kebebasan tersebut diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Akan tetapi akibat dari kebebasan tersebut tidak sedikit perjanjian yang menimbulkan sengketa di antara para pihak. Salah satunya pengesampingan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sebagai contoh, sengketa antara PT Perusahaan Listrik Negara, PT Bank Negara Indonesia atau Persero, TBK, Kantor Wilayah Medan terhadap Panca Hairul Bakti, tempat tanggal lahir Kelupang, di mana perkara tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2019 dengan register perkara nomor 6 PDT /2019 Medan. Dalam perkara tersebut terdapat wan prestasi di mana tergugat lalai dalam menjalankan prestasinya sesuai dengan pembahasan pada bab di atas. Sarannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kami memiliki beberapa saran, yaitu 1. Dalam memutus perkara terkait wan prestasi, hakim memiliki kekuasaan yang disebut dengan yang seadil-adilnya. 2. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis dan tidak semata-mata hanya berdasarkan pada pasal 1338 ayat 1 saja, agar tidak merugikan salah satu atau yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.